Sekot merupakan penjara terbesar yang paling ketat di dunia yang berada di El Salvador. Penjara ini dirancang khusus untuk menampung anggota gangster berbahaya dan mematikan di dunia. Penjara ini telah dibuka pada Februari 2023 atas pemerintahan Presiden Nayib Bukele. Penjara ini juga menjadi lambang perlawanan terhadap geng-geng kriminal yang meresahkan di El Salvador. Dengan kapasitas 40.000 narapidana, penjara Sekot dilengkapi sistem keamanan yang canggih, termasuk pengawasan ketat, kamera pemantau 24 jam, dinding beton tinggi, dan teknologi pemindaian biometrik. Setidaknya ada sekitar 1.000 petugas penjara, 600 tentara, dan 250 polisi anti huru-hara turut diterjunkan untuk memperketat penjagaan di penjara ini. Sekitar 15.000 anggota geng SM13 dan Barrio 18 yang bermusuhan, yang merupakan geng paling mematikan, kini ditahan di penjara Sekot. Walaupun penjara ini sempat menuai kecaman dari aktivis hak asasi manusia atau HAM yang menuding penjara tersebut memperlakukan tahanan secara ekstrim. Para tahanan tersebut dipaksa untuk tidur di ranjang lipat baja, tahan karat, tanpa kasur. Selain itu, mereka juga tidak boleh dijenguk oleh siapapun termasuk keluarganya, yang artinya tidak ada jalan keluar dari penjara ini untuk kembali dengan kehidupan. Beberapa tahanan di penjara ini ada yang dijatuhi hukuman selama 200 tahun. Tindakan tegas Bukele selaku Presiden El Salvador terhadap geng-geng kriminal melalui penjara Sekot menuai pujian dari banyak warga El Salvador. Dia telah dinilai berhasil menurunkan angka pembunuhan secara drastis. El Salvador merupakan negara yang memiliki angka kematian tinggi yang disebabkan maraknya pembunuhan massal dan konflik antar anggota geng dan kepolisian. Puncaknya pada tahun 2015, El Salvador menempati peringkat pertama di dunia untuk tingkat kasus pembunuhan harian dengan 18 jiwa per harinya. Masalah ini akhirnya mulai dapat teratasi saat Nayib Bukele, presiden terpilih tahun 2019, menetapkan perang melawan kawanan gangster pada tahun 2022. Menurut Alianza Amerikas, penetapan ini merupakan akibat dari tewasnya 87 jiwa dalam hanya kurun waktu 3 hari yang diduga kuat diakibatkan oleh para gangster. Cara ini dinilai efektif karena berhasil menurunkan angka kematian hingga lebih dari 50%. Kebijakan lainnya yang dikeluarkan Nayib Bukele adalah pembangunan penjara khusus pelaku teror yang bisa menampung 40.000 jiwa. Inilah Sekot, penjara dengan luas 11 kali lapangan sepak bola yang dikelilingi oleh tembok beton dan pagar yang dialiri listrik, memiliki total 256 sel dengan kapasitas 156 tahanan per selnya. 156 tahanan yang harus berdesak-desakan dalam sel dengan luas yang hanya 7,5 kali 12,5 meter ini hanya difasilitasi 2 bak mandi dan 2 toilet, serta tempat tidur bertingkat dari lempengan logam tanpa dilapisi kasur di atasnya. Berkat Bukele, El Salvador, yang dulu dikenal sebagai ibu kota kejahatan di dunia, kini berubah menjadi salah satu negara teraman di dunia. Diresmikan pada 2023, fasilitas ini dirancang untuk mengisolasi para anggota geng yang selama bertahun-tahun meneror masyarakat. Ketika tiba di gerbang utama, pengamanan ketat langsung terlihat. Tembok beton setinggi 15 meter diperkuat kawat berduri dan 19 menara pengawas mengelilingi kompleks ini. Mustahil untuk kabur dari sini, kata seorang penjaga saat menyambut tim media yang diundang untuk menyaksikan kondisi di dalamnya. Dalam waktu singkat, 64.000 tersangka kriminal ditangkap dan dikirim ke penjara tanpa melalui proses pengadilan panjang. Bukele mendapatkan dukungan dari masyarakat yang telah hidup dalam ketakutan. Memasuki penjara Sekot bukanlah perkara mudah. Pengunjung harus melewati serangkaian pos pemeriksaan ketat, termasuk pemindaian tubuh, pemeriksaan barang pribadi, hingga pengenalan biometrik. Di dalam sistem keamanan canggih digunakan untuk mengidentifikasi tahanan. Setiap narapidana datang tanpa identitas, sehingga teknologi pengenalan wajah dan pemindaian sidik jari menjadi alat utama dalam pengawasan. Lampu di dalam sel tidak pernah dimatikan, menyala 24 jam sehari untuk menghilangkan rasa waktu dari para tahanan dan memudahkan pengawasan. Sebelumnya, kedua kelompok ini adalah musuh bebuyutan yang kerap terlibat bentrokan berdarah. Namun di sini, mereka dijebloskan di dalam sel yang sama, tanpa kesempatan melarikan diri atau melakukan perlawanan. Polisi memiliki katalog tato yang digunakan untuk mengidentifikasi anggota geng, termasuk simbol kuburan, angka 18 untuk Barrio 18 atau logo khas MS-13. Di sini, seorang narapidana yang telah diwawancarai mengaku telah menghabisi nyawa lebih dari 30 orang. Sementara narapidana lain dipenjara karena penculikan, ruda paksa, dan juga melakukan pembunuhan berantai. Beberapa dari mereka yang sebelumnya merasa berkuasa di jalanan,
kini hidup dalam kondisi tanpa hak istimewa. Mereka hanya diizinkan untuk keluar sel selama 30 menit sehari untuk berolahraga menggunakan berat badan sendiri. Tidak ada fasilitas hiburan, tidak ada kunjungan keluarga. Semua pengadilan dilakukan secara virtual dalam penjara. Begitu mereka masuk ke sini, mereka tidak akan pernah keluar lagi, ujar seorang pejabat penjara. Khusus untuk para penjaga penjara, mengingat resiko tinggi yang dihadapi para penjaga, pemerintah memberikan fasilitas khusus bagi mereka. Para pekerja tinggal di asrama modern, memiliki pusat kebugaran, dan mendapatkan jadwal kerja 5 hari kerja, 5 hari libur untuk mengurangi stres. Penjaga juga menutup wajah mereka untuk menghindari resiko balas dendam dari geng yang di luar penjara. Kini, El Salvador bukan lagi ngeri dan dikuasai oleh geng. Dulu, rakyatnya hidup dalam ketakutan. Namun kini, mereka bisa berjalan di jalan tanpa rasa cemas. Dan di balik semua ini, penjara Sekot berdiri kokoh sebagai benteng yang memastikan para kriminal tidak lagi mengancam keamanan masyarakat.